Kepergok ibu saat aku sedang senam 5 jari. Ibu langsung menyuruh mencangkul kebunnya. Reza adalah seorang pria yang sedang menghadapi tantangan besar dalam hidupnya. Istrinya, Sarah, tengah mengandung anak pertama mereka, dan meskipun ia bahagia menantikan kelahiran buah hati, ada satu hal yang mulai mengganggunya, keinginannya yang tak terpenuhi. Sejak kehamilan memasuki trimester akhir, Sarah mulai kelelahan dan tak lagi bisa memberikan perhatian seperti dulu. Reza pun mulai merasa frustrasi, terjebak dalam rutinitas yang melelahkan. Suatu sore, dalam keheningan rumah, Reza memutuskan untuk melampiaskan keinginannya sendirian di kamar mandi. Namun, tanpa ia sadari, Bu Rina, ibu mertua yang tinggal bersama mereka untuk merawat Sarah, melihat semuanya saat tanpa sengaja melewati celah pintu yang sedikit terbuka. Sontak, Bu Rina kaget melihatnya. Wajahnya memerah, dan pandangannya tak berkedip melihat apa yang aku pegang. Antara terkejut dan bingung, aku dan Bu Rina sama-sama terdiam. Sesekali Bu Rina tersenyum tipis kepadaku. Malam itu, suasana di rumah terasa canggung. Reza mencoba bersikap biasa, tetapi ada rasa malu yang mengganjal di hatinya. Ia tidak tahu apakah Bu Rina akan menganggapnya pria tidak tahu diri atau justru memaklumi situasinya. Keesokan harinya, ketika Sarah masih tertidur, Reza bangun lebih awal dan pergi ke halaman belakang untuk menghirup udara segar. Ia terkejut saat melihat Bu Rina sudah berada di sana, menyiram tanaman di kebun kecil mereka. "Kamu sudah bangun, Reza?" tanya Bu Rina dengan suara tenang. Reza mengangguk canggung. Ia berharap ibu mertuanya tidak akan membahas kejadian kemarin. Namun, saat ia hendak berbalik pergi, Bu Rina tiba-tiba berkata, "Reza, aku tahu kamu pasti merasa sulit menghadapi keadaan ini." Reza terdiam. "Kemarin, aku melihat apa yang kamu lakukan di kamar mandi," lanjutnya pelan, dengan nada sedikit nakal. Membuat wajah Reza seketika memanas. Saya benar-benar minta maaf, Bu," katanya dengan suara hampir berbisik. Bu Rina tersenyum lembut. "Tidak perlu merasa bersalah. Aku mengerti. Kehamilan memang mengubah banyak hal dalam rumah tangga. Sarah pasti juga merasa bersalah karena tidak bisa memberimu perhatian yang sama seperti dulu." Reza tidak tahu harus menjawab apa. Namun, Bu Rina melanjutkan, "Aku ingin membantumu melewati masa ini. Aku tahu ini sulit, tapi aku ingin kamu tetap kuat untuk Sarah dan bayi kalian." "Maksud ibu?" tanya Reza bingung. "Aku tidak ingin melihat rumah tangga kalian hancur hanya karena kamu merasa frustrasi," kata Bu Rina, lalu meletakkan tangannya di bahu Reza. "Mulai sekarang, aku akan memastikan kamu tidak merasa frustasi dan kamu tidak perlu melakukan apa yang ibu lihat kemarin. Ibu akan menggantikan peran Sarah," sahut Bu Rina dengan nada lembut. "Kita bisa berkebun bersama. Sejak bapak Sarah pergi, kebun ibu terasa kering. Aku akan membantumu agar kamu bisa melewati ini tanpa melakukan kesalahan yang akan kamu sesali." Reza menatap ibu mertuanya dengan rasa terima kasih. Ia tahu, Bu Rina bisa saja menghakiminya, tetapi sebaliknya, wanita itu memilih untuk membantunya. Sejak hari itu, hubungan Reza dan Bu Rina mulai berubah. Mereka menghabiskan lebih banyak waktu bersama di kebun, menanam berbagai macam tanaman, dan berbicara tentang banyak hal, termasuk bagaimana menjaga pernikahan tetap kuat saat menghadapi perubahan besar seperti kehamilan. Namun, semakin sering mereka bersama, semakin sulit bagi Reza untuk mengabaikan perasaan aneh yang mulai muncul dalam dirinya. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang Bu Rina, cara dia tersenyum, suara lembutnya saat berbicara, bahkan aroma tubuhnya yang samar namun menenangkan. Pada suatu malam, ketika Sarah sudah tertidur, Reza duduk di ruang tamu sambil menonton televisi. Ia tidak bisa tidur, pikirannya dipenuhi dengan banyak hal. Lalu, Bu Rina keluar dari kamarnya, mengenakan daster panjang tipis dan duduk di sofa sebelahnya. "Kamu tidak bisa tidur?" tanyanya. Reza menggeleng. "Entahlah, pikiran saya terlalu kacau." Bu Rina tersenyum tipis. "Aku juga. Apa kamu sedang frustasi Reza? Apa kamu ingin ke kamar mandi?" tanya Bu Rina sambil tersenyum tipis. Saat itu, ada keheningan yang aneh di antara mereka. Tatapan mereka bertemu, dan untuk sesaat, Reza merasakan sesuatu yang tidak seharusnya. "Bu, saya rasa saya harus pergi tidur," katanya buru-buru, mencoba menghindari perasaan yang mulai muncul.
Bu Rina mengangguk, tetapi ada sesuatu di matanya yang sulit diartikan. Hari-hari berlalu, dan hubungan mereka semakin dekat. Mereka saling mengandalkan satu sama lain dalam diam. Namun, semakin lama, semakin sulit bagi Reza untuk mengabaikan apa yang ia rasakan. Pada suatu malam, ia berdiri di depan pintu dapur, menunggu Bu Rina yang baru saja selesai mencuci piring. Saat wanita itu berbalik, mereka berdiri begitu dekat hingga Reza bisa merasakan napasnya. "Reza, ayo basahi kebun ibu," bisik Bu Rina. "Tanpa basa-basi kusiram kebun Bu Rina yang mulai mengering, hampir tiap hari kami melakukannya." Ia tahu ini salah. Ia tahu ia seharusnya menjauh. Tapi saat itu, dorongan dalam dirinya terlalu kuat. Saat kami sedang berkebun, tiba-tiba, suara Sarah memanggil dari kamar. "Reza, kamu di mana?" Reza tersentak, dan Bu Rina segera mengambil langkah mundur, dan dengan buru-buru Reza mencabut cangkulnya yang tertanam di kebun, dan buru-buru membersihkannya. "Aku harus pergi," katanya cepat, lalu berbalik dan pergi meninggalkan dapur. Sejak malam itu, Reza tahu bahwa apapun yang terjadi, ia tidak boleh membiarkan dirinya tergoda. Bu Rina sudah cukup baik untuk menolongnya, dan ia tidak boleh mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan. Beberapa bulan kemudian, Sarah akhirnya melahirkan bayi mereka. Saat melihat wajah kecil putranya, Reza merasa bersyukur karena ia tidak melakukan kesalahan yang akan menghancurkan keluarganya. Ia menoleh ke arah Bu Rina, yang tersenyum lembut padanya, seolah mengatakan bahwa semuanya telah berlalu. Di dalam hatinya, Reza berjanji bahwa mulai sekarang, ia akan menjadi suami dan ayah yang lebih baik. Masa-masa sulit itu telah mengajarkannya banyak hal, terutama tentang bagaimana mengendalikan diri dan menjaga komitmen dalam pernikahan. Dan meskipun ada saat-saat di mana godaan terasa begitu kuat, ia tahu bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan di dalam keluarga yang ia bangun bersama Sarah.